Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk paket C atau setara SMA bersama Ibu Sukniasi. Pada kali ini tetap di modul Nusantara ya Indonesia. Pada minggu ini mengenai unit 3 yaitu dari Sabang sampai Merauke. Pada minggu ini, hari ini kita akan membahas mengenai partisipasi warga negara dalam aspek ideologi, kemudian dalam aspek politik, dalam aspek ekonomi, dan juga dalam aspek sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam kehidupan bidang ideologi, wawasan Nusantara diharapkan semakin mendorong warga negara Indonesia untuk memahami dan juga mengamalkan mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Pancasila juga dijadikan sumber inspirasi dalam peradaban bangsa Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk tindakan yang menjadi penanda bagi warga negara Indonesia diantaranya adalah mengutamakan religiusitas, kemudian menjunjung tinggi sikap kemanusiaan dan mengutamakan persatuan bangsa, kemudian bergotong royong serta membantu masyarakat yang lain yang secara material membutuhkan bantuan. Kemudian jika kita melihat dalam kehidupan bidang politik bahwa wawasan Nusantara itu diharapkan mampu untuk menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, di mana dalam penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis berarti bahwa negara membangun sebuah sistem kenegaraan yang tertata atau yang rapih, kemudian juga sejalan sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia, di mana dalam dinamika kehidupan kenegaraan diantaranya adalah dengan dibentuknya lembaga-lembaga pemerintahan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tetap mengacu kepada mekanisme 5 tahunan. Kemudian kita membahas apakah itu mekanisme 5 tahunan Mekanisme 5 tahunan tersebut diawali melalui kegiatan pemilihan umum yang juga sekaligus sebagai tanda bahwa pemerintahan itu dibangun oleh bangsa Indonesia berdasarkan asas-asas kedaulatan rakyat. Dan penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis bukan hanya menyangkut tentang penataan kelembagaan negara saja sebagai suprastruktur politik, tetapi secara sinergis juga dengan pembangunan infrastruktur politik. Nah, dalam pembangunan infrastruktur politik ini adalah merupakan sebuah wujud dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam ikut serta atau berperan serta dalam menyelenggarakan negara. Nah, sehingga dengan ikut serta warga negara tersebut mampu memenuhi cita-cita masyarakat. Nah, dan sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu berupa penataan kehidupan partai-partai politik. Kita sebagai warga negara memiliki partisipasi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan politik untuk membangun tatanan kenegaraan dalam bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu menjadi pengurus partai politik atau organisasi massa yang tumbuh di dalam masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian diantaranya juga yaitu terlibat aktif dalam pemilihan umum baik sebagai orang yang dipilih maupun sebagai pemilih. Kemudian memberikan kritik atau saran atau ide atau gagasan di sini yang bersifat membangun atau bernilai positif terhadap kebijakan pemerintah.
Dan tentunya kritik atau saran kita sebagai warga negara yang baik dengan cara-cara yang telah diatur dalam perundang-undangan. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan bidang ekonomi diharapkan akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Dalam hal ini pembangunan ekonomi kerakyatan diarahkan secara merata bagi seluruh rakyat di semua sudut wilayah di semua sudut wilayah Nusantara dan dapat dinikmati secara adil oleh mereka. Sehingga implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan bidang ekonomi juga mencerminkan tanggung jawab dari pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam juga mengandung makna bahwa pelestarian sumber daya alam merupakan tanggung jawab semua warga negara. Kemudian dalam kehidupan sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, kemudian menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan ataupun kebinekaan sebagai kenyataan hidup di sekitarnya dan juga sekaligus sebagai karunia dari Sang Pencipta. Dalam hal ini bahwa kenyataan kebinekaan masyarakat Indonesia antara lain tercermin dalam bentuk perbedaan agama, kemudian suku bangsa yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda-beda, dan juga tentunya adat istiadat yang berbeda-beda dari setiap suku dan juga daerah. Tetapi kesadaran akan kebinekaan itu diharapkan dapat dipakai sebagai modal utama ya bagi negara kita dan setiap warga negara untuk membangun kebersamaan ya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kemudian implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan diharapkan akan menumbuhkan dan juga mengembangkan kesadaran dan cinta tanah air dan bangsa. Dan cinta tanah air dan bangsa tersebut lebih lanjut akan membentuk jiwa bagi setiap warga negara Indonesia dalam upaya untuk membela negara. Dan jiwa bela negara itu bukan berarti hanya bersifat fisik belaka, tetapi juga bela negara dalam pengertian non-fisik. Di sini kita sebagai warga belajar tentunya bela negara dengan belajar yang sungguh-sungguh, kemudian memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kita hari ini lebih baik dari hari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Kemudian untuk penugasan di minggu ini adalah membuat tulisan mengenai peran serta dari warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara yang ada di daerah masing-masing. Jadi nanti warga belajar semua menulis ya tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Kemudian nanti batas akhir pengumpulan tugas adalah sampai 1 minggu dimulai dari hari ini. Jadi terakhir batas pengumpulannya adalah 1 minggu berarti 7 hari ya pekerjaannya. Sekian dari Ibu, terima kasih banyak. Tetap belajar dan tetap semangat, tetap merubah diri menjadi lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih, sekian dari Ibu. Semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.